Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 14 Februari 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan menjadi bahan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 sampai 15. Demikian saya bacakan untuk kita Kejadian 18 ayat 14 sampai 15. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, bukan pepesan kosong. Bukan pepesan kosong. Saya senang makan pepes. Biasa yang dipepes seperti oncom, ikan teri, tahu, daging ayam, dan bumbu utama daun kemangi, sereh, daun salam, dan sedikit parutan kelapa. Dan tanda masakan pepes itu ialah bungkusnya. Daun pisang yang terlihat dilipat, berisi, padat, dan memang sudah mengundang selera setelah dikukus. Tetapi alangkah kecewanya bila terlihat bungkusan pepes yang menggelembung, tetapi setelah dibuka tanpa isi. Inilah pepesan kosong. Pepesan kosong ini sering dikenakan pada janji-janji yang manis yang dijanjikan pada saat menjanjikannya dengan menggelegar. Tetapi janji itu ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, malah ditagih, tetapi tidak digubris. Tidak sedikit pun terpenuhi janjinya, sehingga disebut itu janji pepesan kosong. Semua yang menawarkan janji-janji pada awalnya memberi argumentasi yang sangat logis, memberi syarat-syarat yang sangat mudah untuk menjadi pertimbangan. Itulah yang kita dengar dengan janji-janji pepesan kosong pada saat-saat pemilu, pemilihan kepala pemerintahan, ya baik di lurah, dan seterusnya gubernur, bupati, sampai anggota-anggota legislatif. Dan ada juga janji-janji ini yang ditawarkan bentuk investasi. Investasi yang akan menguntungkan besar. Atau ada juga yang berjanji pinjam uang, nanti akan saya kembalikan. Ternyata janjinya menjadi janji pepesan kosong. Firman Tuhan bahan renungan kita, yaitu dari kitab Kejadian 18 ayat 14 sampai ayat 15 tadi, yaitu Tuhan
membarui janjinya kepada Abraham melalui kedatangan malaikat Tuhan ke kediaman mereka, ke kemah Abraham. Malaikat itu disambut dengan sebaik-baiknya, disajikan makanan yang memang seharusnya begitu dalam tradisi kebiasaan para nomaden ini. Maka pada akhir kunjungan itu, sebelum malaikat Tuhan itu meninggalkan Abraham, Tuhan membarui janjinya dengan berkata, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, mempunyai seorang anak laki-laki. Apakah ini bukan janji pepesan kosong? Janji itu disampaikan tanpa argumentasi, tanpa syarat. Tidak disebutkan harus minum jamu ini, obat ini, dan seterusnya. Karena itu, dalam pendengaran Sarah yang menyimak di balik pintu kemah, dia tertawa dalam hatinya. Melihat dirinya sudah tua, ditambah lagi dirinya mandul yang secara alamiah tidak mungkin mengandung dan melahirkan anak. Itulah sebabnya dulu dia memberikan budaknya Hagar dihampiri oleh Abraham untuk mendapatkan anak yang nanti bisa dibesarkan di pangkuan Sarah. Dan mungkin demikianlah Tuhan menggenapkan janjinya memberi keturunan. Itulah logika yang dipakai oleh Sarah. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu. Anak kandungmu dari Sarah istrimu, itulah yang disebut keturunanmu. Itulah yang disebut keturunanmu. Kenapa? Karena masih ada memang anak Abraham. Tetapi yang disebut keturunan Abraham ialah anak kandung Sarah. Saatnya sekarang bagi Sarah merupakan satu perdebatan batin yang membuat dia tertawa di dalam hatinya. Janji itu bagi dia hanyalah pepesan kosong. Seharusnya Sarah mengaminkan dengan tulus, meyakini dengan berserah. Tetapi justru Sarah menertawakan janji itu. Sangat berbeda dengan Maria, ibu Yesus, yang menyambut janji Tuhan dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kepada Sarah, Tuhan menegaskan, walaupun tanpa argumentasi di atas segala logika manusia dengan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan Yesus dalam firman-Nya, dia berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya di dalam Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus ini telah banyak menguatkan orang percaya. Dan jangan takut, jangan ragu kalau ayat ini menjadi kokoh dalam pegangan kita. Mustahil bagi manusia untuk masuk surga. Mustahil bagi manusia untuk sampai ke rumah Bapa. Tetapi tidak mustahil, bahkan menjadi kenyataan bagi kita untuk masuk kerajaan di dalam dan karena dan oleh Kristus. Semua janji Tuhan bukan pepesan kosong. Bila kita yakini dengan tulus dan mencari jalan yang telah dirintis oleh Kristus bagi kita. Itulah yang sering kita sebutkan ora et labora. Jangan lepaskan janji Tuhan dalam segala karya pekerjaan kita. Manusia masuk surga, manusia masuk ke rumah Bapa, itu bukan pepesan kosong bersama dengan Kristus di dalam Kristus. Mari saudara-saudari, kita refleksikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah Anda
merasa janji Tuhan telah terpenuhi seluruhnya, sepenuhnya dalam hidup Anda. Atau ada janji pepesan yang kosong juga. Yang kedua, pernahkah Anda mendapat janji pepesan kosong dari orang lain? Kalau pernah, bagaimana sikap Anda terhadap dia? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan supaya Anda tidak memberi janji pepesan kosong kepada orang lain? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kaya dan maha kuasa, janji Bapa selalu ya dan amin, dan telah digenapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ajar kami ya Bapa untuk memahami janji, kehendak, dan jalan yang harus kami pegang, yang harus kami jalani. Karena banyak janji dan jalan yang terlihat indah, penuh kegemaran, tetapi ujungnya menyangkal Tuhan. Ya Bapa, genapkanlah janji Bapa bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa dan negara kami. Karena janji Tuhan selalu janji damai sejahtera. Inilah harapan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.